Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Kita akan sambung pembahasan kita masih seputar adabus safar, yaitu adab ketika melakukan safar atau perjalanan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan di antara adab ketika melakukan perjalanan adalah melakukan istikhlaf, yaitu memberi mandat atau mengalihkan kepemimpinan kepada orang yang kita tinggalkan. Artinya jadikan salah satu anggota keluarga sebagai pengganti kita untuk mengatur keluarga yang ditinggalkan, apakah anak tertua ataukah wali dari mereka. Kemudian adab berikutnya yang sudah kita bahas adalah tarkun nafaqah lil ahl, yaitu meninggalkan nafaqah yang cukup kepada orang yang ditinggalkan. Jadi sebelum pergi siapkan nafaqah agar mereka hidup dalam jaminan kita sebagai penanggung jawab keluarga. Kemudian nafkah yang ditinggalkan hendaknya yang benar-benar mencukupi kehidupan mereka. Jangan sampai kita meninggalkan mereka lalu mereka berubah menjadi pengemis. Lalu ada berikutnya yang sudah kita bahas, yaitu at-tazawwud bin nafaqatil halal. Berbekallah di dalam perjalanan dengan nafkah yang halal. Jadi berbekallah bekal dalam perjalanan dengan harta yang halal. Jangan pergi dengan harta yang haram. Doa diterima Allah lebih mudah bagi musafir yang melakukan perjalanan dengan harta yang halal, baik yang dibawanya maupun yang sedang dipakainya. Dan yang terakhir minggu yang lalu kita bahas, yaitu seandainya seseorang punya beberapa istri, lalu sunnahnya melakukan undian ketika ingin membawa istri untuk safar. Artinya undian itu yang membuat istri mana yang belum safar, maka dialah yang jatah berikutnya untuk ikut bersama. Tapi itu yang punya beberapa istri. Kita yang belum punya, lupakan saja masalah ini. Jadi baru ini dilakukan, ya tambah istri dulu baru lakukan, kan begitu. Nah, baik, jemaah belaka Allah, kita akan sambung ada berikutnya di dalam melakukan safar, itu istihbab at-tawdi' lil musafir. Sunnah hukumnya mengucapkan kalimat perpisahan. Sunnah hukumnya mengucapkan atau melafazkan kalimat-kalimat perpisahan atau doa untuk berpisah, baik dari musafir yang akan pergi maupun dari keluarga yang
melepaskan musafir. Ini kalau pergi jauh. Jadi seorang musafir disunnahkan ayuwaddi'a ahlahu wa qarabatahu wa ikhwanahu. Seorang musafir sebelum pergi sunnah hukumnya mengucapkan kata perpisahan kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya dan teman-temannya. Dan doa perpisahan itu fa innallaha ja'ilun fi du'aihim barakah. Doa perpisahan itu untuk meninggalkan mereka di dalam keberkahan Allah. Jadi doa itu yang menjaga keluarga, dan doa dari keluarga yang akan menjaga kita selama dalam perjalanan. Dan itu sebenarnya bukan basa-basi, memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Quz'ah qala li Ibnu Umar, jadi salah seorang sahabat berkata, aku pernah diajak atau Ibnu Umar pernah mengucapkan kepada aku, halumma audi'aka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar kepada Qaz'ah, wahai Qaz'ah, kemarilah. Sebelum engkau pergi, kemarilah. Aku akan melepaskan kepergianmu seperti Rasulullah melepaskan kepergianku. Jadi Ibnu Umar ingin mempraktikkan sekaligus ingin mengajarkan bagaimana cara Rasulullah melepaskan seseorang ketika ingin safar. Jadi Ibnu Umar ingin mencontohkan kepada sahabatnya ini, lihat bagaimana aku akan melepaskanmu untuk berjalan sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya kepada aku. Wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika aku mau pergi perjalanan jauh, maka beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan, astaudi'allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kata Rasulullah, kutitipkan engkau, kutitipkan pada Allah agamamu, wa amanataka, lalu amanahmu, wa khawatima amalika, dan ujung amalmu. Jadi maksud Rasulullah, semoga dalam perjalanan Allah menjaga agamamu, lalu supaya Allah menjaga supaya engkau tetap amanah, dan semoga Allah menjaga engkau tetap berada di amal yang baik di penghujung umurmu. Jadi maksudnya seandainya ini perjalanan terakhir, kita tidak berjumpa lagi, semoga Allah kalaupun menjemputmu, maka semoga dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Artinya engkau beramal ketika dijemput. Itu bahasa Nabi ketika melepaskan sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Jadi Rasulullah mengamanahkan, mendoakan 3 perkara kepada orang yang mau pergi. Artinya orang yang mau pergi diucapkan kalimat perpisahan dari orang yang ditinggalkan. Jadi kalimatnya 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Semoga Allah menjaga agamamu, semoga Allah menetapkanmu dalam amanah, semoga engkau husnul khatimah kalau itu perjalanan terakhir. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan itu bukan hanya 1-2 kalimat. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala arada rajulun safaran. Ada seorang laki-laki yang akan melakukan safar. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, aku akan pergi, maka berilah wasiat kepada aku. Artinya wasiatkan sesuatu kepada aku.
Qal, lalu Rasulullah berkata, usika bitaqwallah azza wa jalla, ya, aku mewasiatkan engkau agar engkau tetap dalam ketakwaan kepada Allah, wa takbir ala kulli syaraf, ya, dan nanti kata Rasulullah, ketika engkau berjalan dan dalam keadaan mendaki, maka ucapkanlah takbir. Nah, ini salah satu sunnah, nanti di depan juga dijelaskan bagaimana sunnah ketika kita dalam keadaan mendaki dan bagaimana dalam keadaan sedang turun, ya. Nah, dalam keadaan mendaki disebutkan di sini dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kalimah bertakbirlah ketika dalam keadaan menanjak atau mendaki, ya. Lalu Rasulullah menyambung, qal Allahumma zawid lahu al-ard wahawin alaihi as-safar. Ya Allah, kata Rasulullah, tundukkanlah bumi kepadanya, artinya mudahkanlah urusan yang dia perlukan di bumi ini, wahawin alaihi as-safar, dan mudahkanlah safarnya. Jadi ini bahasa-bahasa Nabi ketika mengantarkan orang yang safar. Nah, orang yang safar itu mengucapkan kepada keluarganya juga dengan berbagai kalimat yang dibolehkan, ya, dan macam-macam kalimat yang bisa diucapkan, ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengajarkan orang safar mengucapkan untuk keluarganya, astaudi'ukumullah alladzi la tudhi' wada'i'ahu, kutitipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah Allah lalai dengan titipannya. Jadi ini bahasa-bahasa Nabi. Jadi kita kalau mau pergi, bilang sama keluarga dengan bahasa ini. Oh, tidak bisa dihafal, ya, karena mungkin kita susah menghafal dengan bahasa ini, apalagi mengucapkan astaudi'ukumullah, ini melipat lidah-lidah, ya, contohnya tidak perlu dengan bahasa Arab, dan walaupun ini lebih baik, cuma kita bisa mengucapkannya dengan bahasa sendiri. Misalnya anak kita mau kita tinggalkan, kita ucapkan, bapak tinggalkan kalian, ya, bapak titipkan kalian kepada Allah, ya. Nah, jadi jagalah diri baik-baik, itu sudah bagus. Itu sudah masuk dalam kategori menitipkan titipan ucapan sebelum pergi. Jadi hana mecih harus dengan doa ini, walaupun ini yang diutamakan. Bahasa sendiri, kutitipkan kalian pada Allah, jagalah salat, itu sudah hal-hal yang baik. Nah, kemudian keluarga pun tadi mengucapkan kalimah-kalimah Nabi itu lebih baik, ya. Dia ucapkan, ayah, ya, semoga Allah menjaga, semoga Allah menjaga agama, amanah, semoga Allah melindungi ayah, semoga Allah membuat ayah kembali dengan sehat walafiat, jaga diri baik-baik, jangan sakiti mamak lagi. Ini kalau bilang jangan sakiti mamak lagi, berarti sebelum ni ayah sering menyakiti mamaknya. Jadi Bapak Ibu maka Allah, artinya kalimat-kalimat itu boleh agak bebas, tapi yang penting ucapan itu ternyata sunnah. Jadi ada orang berfikir selama ini basa-basi, apalagi ada orang yang tidak terbiasa dengan kalimat itu. Jadi serasa sang mendramakan. Jadi ada orang yang karena tidak biasa, tidak romantis, dalam keluarga tidak romantis, tidak terbuka, orangnya kaku sekali. Ayah wajahnya mengkerom terusan. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang harus disegani, dihormati. Jadi payah mengucapkan kalimat itu. Kena pegah sama anak saja susahnya minta ampun. Yang penting biasakanlah mau berpisah, ucapkanlah kalimat-kalimat perpisahan yang baik, yang bentuknya adalah doa. Oh, enggak diucapkan di depan mereka, berdoalah ketika mau meninggalkan mereka. Setelah naik mobil atau naik bus mau berangkat umrah, kita sudah naik bus mau berangkat ke Medan dulu, dalam bus berdoalah, ya Allah jagalah anak kami, ya Allah jagalah agama anak kami. Begitu. Inilah agama, inilah orang yang mengamalkan agamanya. Jadi begitu indahnya semua kita titipkan pada Allah. Terjadi sesuatu maka itu dengan izin Allah, buruk dan baiknya dengan izin Allah. Cuma kalau kita sudah menyerahkan pada Allah urusan
yang baik, maka Allah lah yang akan mengambil urusan itu. Oh, ternyata kita pulang, anak kita meninggal, ternyata kita pulang, rumah kita terbakar, semua itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Cuma kita tidak bisa menemukan hikmah kalau kita berfikir dengan cara manusia, karena cuma Allah yang tahu apa yang terbaik di balik yang Dia putuskan. Cuma Allah yang tahu. Jadi jemaah maka Allah, kadang-kadang kita ini tidak suka apa yang menjadi keputusan Allah, padahal keputusan Allah itu yang paling baik untuk kita, tapi kita tidak suka. Seperti kita tidak suka sakit, padahal sakit itu paling baik untuk kita. Kalau tidak, susahnya diampunkan dosa, maka Allah buat sakit, Allah buat sakit. Itu Allah sayang, cuma kita tidak faham sayang Allah. Jadi jemaah maka Allah, tawakal itu iman yang paling tinggi, itu bertawakal kepada Allah. Apapun Allah lakukan, lakukanlah. Maka serahkan urusan sama Allah, insya-Allah baik. Makanya saya pernah mendapatkan cerita bahawa dulu di salah satu kampung, ini cerita apa, entah betul entah tidak, Allah alam, tapi ingin menggambarkan bagaimana keputusan Allah yang terbaik. Jadi ada seorang petani yang punya 3 orang anak perempuan, hidupnya di sawah, hidup di sawah. Jadi kemudian petani ini membayangkan, ini pasti anaknya yang hidup di sawah ini nanti dapat suami pasti petani lagi. Sama-sama mungkin kakinya terkelupas karena terus-terusan ke sawah, sama-sama kulit menghitam, sama-sama hanapeng, sama-sama tunggu 3 bulan sekali baru dapat uang untuk panen. Sudah terfikirkan itu si bapaknya anak-anak gadis ini. Sehingga pada suatu hari si anak gadis yang paling tua, ketika dia sedang menuju ke kota, ternyata ditabrak, kecelakaan. Akhirnya dibawa lari ke rumah sakit, dan ternyata yang merawat dia seorang dokter yang masih muda, belum menikah, dan tertarik kepada si anak gadis ini, pada pasien. Jadi setelah dia sembuh, dirawat oleh dokter ini, ternyata dokter ini dilamarnya. Dan akhirnya begitu bahagianya orang tua ini, dia pikir ni pasti suaminya petani, rupanya dokter. Dan itu terjadi karena pertemuan setelah kecelakaan. Ketika di hari pernikahan, orang tua ini saking syukurnya dia berseru, dia mengatakan, ya Allah, tolong tabrak 2 orang lagi anak gadisku, ya Allah. Sampai begitu bapa. Nepepak 2 rodanya ni, ya Allah. Padahal tadi dia berfikir kehancur ni oleh Hanali. Rupanya gara-gara tertabraklah jumpa sama dokter. Makanya hari ini yang kahwin sama dokter tu hasil-hasil tertabrak. Jadi jemaah belaka Allah, tawakallah kepada Allah, bertawakallah. Semua keputusan Allah baik, jangan suuzan kepada Allah. Maka titipkanlah keluarga pada Allah. Kita mau pergi jauh, titipkan, biar urusan Allah, apapun yang terjadi, terjadilah. Karena kita tetap bertemu kembali dengan keluarga kita tidak lama setelah terjadi kiamat nantinya. Baik, itu adab istihbab at-tawdi'. Jadi ada sunnahnya mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi biasanya orang yang lembut hatinya itu enggak perlu diajarkan, Pak. Asal mau pergi jauh saja, itu anaknya dipeluk. Jangankan safar panjang, anaknya liburan ini sedang liburan pesantren, waktu dia peluk anak balik pesantren, waktu dia lepas anaknya balik ke pesantren, itu dipeluk anaknya berulang-ulang, dicium, dia katakan bahawa jaga baik-baik ya nak, jangan begini, jangan kecewakan mama, jangan kecewakan bapa, begini. Dan itu orang yang lembut hatinya biasanya ni hana payah purno, enggak usah diajarkan pun keluar kalimat, jangan pernah salat ya nak, jangan pernah salat, jangan pernah tinggalkan salat, jangan kayak bapakmu. Itu kalimat-kalimat itu keluar. Jadi jemaah belaka Allah, itu ternyata baik. Itulah sunnah Nabi SAW. Kemudian ada berikutnya, karahiyatul wahdah fis safar. Makruh hukumnya melakukan perjalanan sendirian. Makruh hukumnya melakukan perjalanan sendiri. Ini dalam tanda kutip, kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ada perasaan tidak enak
kondisi negara sedang tidak baik, terjadi konflik, atau di jalanan sepi yang akan kita lalui, itu makruh hukumnya melakukan perjalanan sendiri. Jadi maksudnya Allah tidak suka. Padahal kan urusannya kan yang tertimpa musibah kita. Tetapi Allah tidak suka kalau hamba menjatuhkan diri dalam musibah. Makanya Allah paling benci orang yang membinasakan diri sendiri. Keluarlah ayat Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi amalan-amalan yang membinasakan diri itu semuanya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Pesakit-sakit drong, pehek-hek drong. Jadi misal sampai orang yang salat malam terus-terusan tidak pernah tidur, itu bukan hebat di mata Allah. Itu orang yang dibenci Allah karena dia tidak mengistirahatkan badannya. Akibatnya apa? Mungkin dia mampu salat tahajud 2 malam tak pernah tidur, tapi kemudian dia jatuh sakit. Allah benci kepadanya walaupun dia melakukan amal. Jadi semua pekerjaan yang menjatuhkan ke dalam kebinasaan Allah tidak suka. Begitu juga dalam safar. Allah tidak suka kalau seseorang berjalan sendirian. Dan ini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah", seandainya seseorang tahu buruknya melakukan perjalanan sendiri, ma'alamu ma sara rakibun bil laili wahdah, maka ku pastikan tidak mungkin ada seseorang yang berjalan di malam hari sendirian. Ini hadis ini dikhususkan pada malam hari, karena pada siang hari biasanya orang lebih selamat. Jadi kalau kita menuju ke satu tempat, ada jalan sepi, walaupun jalan itu bisa mencapai tempat itu setengah jam atau 1 jam lebih cepat daripada jalan yang sebelah kanan, tapi kita tahu jalanan seperti yang ini sepi, dan orang pernah bilang nyan baik nejak jalannya, nyan nak rampok, misalnya bilang jangan jalan yang sebelah situ, itu ada perampok. Lalu kita nekat. Nah, nekat ini adalah nekat bukan hebat. Ini perbuatan dibenci Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya seseorang tahu buruknya melakukan perjalanan malam sendirian, pasti dia tidak akan melakukannya sendirian. Jadi ini menunjukkan hadis ini apa? Makruhnya orang melakukan perjalanan sendirian. Baik, ini ditujukan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang tidak boleh. Kalau perempuan tidak makruh, malah haram. Karena perempuan lebih besar mudarat yang dia terima. Laki-laki masih bisa lah. Misal kalau diganggu, ada sesuatu, dia masih bisa melawan, dia masih bisa melarikan diri, masih bisa meminta tolong. Kadang-kadang perempuan adalah orang yang lemah dalam urusan ini. Kalau perempuan tidak dibolehkan, tapi laki-laki makruh melakukan perjalanan sendiri. Kenapa? Laki-laki pun bisa terkena mudarat. Tapi kalau kita maksud perjalanan sendiri, kita sendiri, tapi waktu di dalam bus itu bergabung dengan orang lain yang banyak, itu tidak mengapa. Jadi yang maksud sendiri di sini adalah memang betul-betul sendiri sepanjang perjalanan. Dan sudah banyak kasus orang-orang yang berjalan sendiri itu ketika mendapat gangguan baik dari manusia ataupun dari selain manusia, itu kadang-kadang tidak mampu menyelamatkan diri. Nah, ini dibantu dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi dan Imam Malik dengan derajat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Umar bin Al-As, ar-rakib syaitan. Kata Rasulullah, orang yang berjalan sendiri itu syaitan. War-rakibani syaitanani, dan orang yang berjalan berdua adalah 2 syaitan. Wasalasa rukab, orang yang berjalan bertiga itulah yang berjalan tanpa syaitan. Nah, ini hadis ini kan aneh, menyata dengar secara bahasa Nabi kan begitu, tapi Nabi ketika mengucapkan sesuatu itu perlu digali maknanya.
Karena Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah menasihati itu bentuknya jawami al-kalim, singkat, padat tapi berisi. Itu ciri-ciri Rasulullah memberi nasihat. Kali ini Rasulullah mengatakan, yang pergi sendiri ar-rakib syaitan. Apa maksudnya yang pergi sendiri syaitan? Para ulama kemudian menjelaskannya, ya, seperti Imam Al-Khattabi menjelaskan maknahu anna tafarrud wa zihab wahdah fil ard min fi'li syaitan. Beliau menjelaskan kemungkinan pertama adalah yang berjalan sendiri itu mengikuti gaya syaitan. Ini kemungkinan pertama yang dimaksud oleh Nabi. Karena syaitan suka menyendiri. Syaitan itu suka sendiri. Kadang-kadang di gunung sendiri, di lembah sendiri. Syaitan ini di antara sifatnya adalah suka berjalan sendiri. Ini kata Imam Al-Khattabi. Maksud kedua, ya, dan itu yang lebih dekat dengan yang dimaksud oleh Nabi, orang yang berjalan sendiri itu lebih mudah dijatuhkan oleh syaitan. Yang jalan berdua juga masih mudah dijatuhkan oleh syaitan. Yang berjalan bertiga baru selamat dari gangguan syaitan. Itu kemungkinan yang lebih besar maksud Nabi SAW. Apa maksudnya yang berjalan sendiri lebih mudah jatuhkan syaitan? Kita kalau berjalan sendiri diberi mudarat di tengah jalan, ya, itu minta tolong pun tak tahu ke mana. Ya. Salah satu izin Allah kepada syaitan adalah untuk memberi mudarat kepada kita. Sebagaimana syaitan mendapat izin untuk memudaratkan Ayub, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu izin Allah untuk menguji Ayub. Nah, kadang-kadang kita diberi mudarat oleh syaitan di tengah perjalanan. Ya, tidak mesti harus ada penampakan. Tidak mesti. Jadi jangan berfikir syaitan itu ganggu cuma ada penampakan. Tidak. Kadang-kadang dia menjatuhkan kita. Kadang-kadang dia membuat pandangan kita tidak berada di jalan yang sebenarnya. Kita jalan terus. Ternyata kita sudah masuk ke tengah hutan, tapi di mata kita itu aspal. Walaupun cerita itu adalah cerita-cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut, tapi syaitan bisa punya kemampuan dengan izin Allah melakukan itu. Tergantung siapa kita. Apalagi kita yang tidak pernah salat, tidak pernah puasa, mungkin tidak pernah memuji Allah. Dalam mobil setelannya adalah lagu-lagu pop, dangdut, kenang yang lain-lain kan. Mulut kita tidak basah dengan zikir. Jadi ketika menghidupkan lagu gedam-gedum, kita syaitan, ya tentu, diajak sama teman untuk mengunjungi ke tempat dia. Sudah masuk ke tengah hutan, kita fikir aspal, bisa saja terjadi. Dan itu banyak kasus yang terjadi, jawab mereka Allah. Kalau berjalan berdua masih bisa dijatuhkan. Kadang-kadang kalau berdua dibuat bertengkar dan tidak ada penengah. Jadi bertengkar di tengah jalan, yang ini tidak cocok, yang ini tidak cocok. Nah, kemudian terjadilah perseteruan, lalu saling mengkhianati. Itu bisa terjadi, tidak ada orang ketiga yang menengahinya. Ini kekurangan kalau berjalan berdua. Jadi hanya kadang-kadang perampok pun bisa mempekik yang dia merampok. Ini kalau ada perampok berdua, itu gara-gara tidak sama tidak sama bagi. Itu pun bisa menjadi perseteruan berikutnya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah mengatakan wassalasa rukkab. Kalau berjalan bertiga itu baru disebut dengan penumpang, baru disebut dengan orang yang berjalan tanpa syaitan. Apa maksudnya? Kalau sudah bertiga, pertama, kalau ada mudarat ada yang tolong. Ada yang tolong. Satu mudarat, tiba-tiba sakit di tengah jalan, ada yang tolong, ada yang angkat, ada yang lapor ke polisi, ada yang lapor ke rumah sakit. Satu orang jaga teman, satu orang pergi melapor. Kemudian waktu pulang, yang nomor 2 ini sudah sakit, tapi masih tetap ada yang menolongnya. Itu contohnya. Kemudian kalau seandainya diganggu oleh syaitan, satu diganggu kesurupan atau apa yang terjadi, 2 orang masih bisa menolongnya. Yang satu pegang, yang satu meruqyah, bisa saja. Tapi kalau sudah 3-tiganya kesurupan, berarti mandai yang temayang. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itu contoh kenapa Rasulullah mengatakan tidak baik berjalan sendiri, apalagi di daerah-daerah yang memang ada kemungkinan untuk dirampok, untuk dinyan hana payah tak berbeha-beha. Karena para perampok kadang-kadang tidak merampok terang-terangan.
Cukup dengan taruh kawat saja di tengah jalan, kamu hambur Pak. Itu seperti jalan-jalan tertentu ke pedalaman-pedalaman Pak. Itu kan dulu model taruh kawat di tengah jalan. Yang satu sembunyi dalam semak-semak sebelah sana, yang satu sembunyi sebelah sini, sedangkan kita cuma berjalan sendiri. Maka begitu jatuh, habis. Tinggal dibacok sekali, kemudian diambil kereta, kita diambil. Ternyata ketika diambil kereta itu hasil curian juga ternyata. Ternyata yang meninggal di bacok itu pencuri juga rupanya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi intinya adalah Rasulullah telah menasihati bahawa hanagat tidak baik berjalan sendirian, terutama di malam hari. Jadi sendirian itu bukan sendiri, tapi betul-betul sendirian. Tapi sendiri misal lalu bergabung dengan yang lain, dengan L300 itu, atau bergabung dengan bus, itu bukan disebut berjalan sendiri, itu sebut berjalan bersama-sama. Baik, jemaah maka Allah, satu lagi singkat, yang singkat, adab berikutnya adalah terakhir kita bahas sebelum kita bertanya jawab. Saya bapak letak kita apa tak ber kena tak ber gede. Berikutnya adalah ittikhaz amirin ala rifqah. Kalau berjalan disunnahkan, kalau sudah lebih daripada 3 orang, disunnahkan untuk memilih pemimpin, salah satu dari orang yang melakukan perjalanan itu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud wa Abu Uwayanah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, iza kharaja salasah fi safarin falyu'ammiru ahaduhum. Kalau engkau keluar melakukan perjalanan melebihi 3 orang, maka jadikanlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Nah, kenapa perlunya pemimpin? Karena kita ini kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian di dalam perjalanan. Yang satu menginginkan begini, yang satu menginginkan yang lain. Maka keputusan akhir ada pada pemimpin. Tapi kalau tidak ada pemimpin, berarti tidak ada keputusan akhir. Akhirnya berpisah. Dan keluarlah kalimat, baik kalian pergi suka-suka kalian, kami pergi suka-suka kami. Akhirnya terpisah karena tidak ada yang menyatukan. Maka perlu pemimpin. Dan kriteria pemimpin yang baik adalah ayyakunal amir afdalahum wa khairuhum dinan wa aqlan. Yang paling baik di antara orang yang safar itu baik agamanya maupun akalnya, artinya paling bijaksana. Maka coba lihat, kalau kita melakukan umrah itu ada pemimpin satu, atau kita melakukan haji itu ada karam, ada karu, ada ketua grup, ada ketua ini, ketua itu, memang perlu. Jadi di situ semua beliau yang kemudian mengurusi urusan ini ke sini, ini urusannya nanti begini. Tapi pemimpin di saat mengambil kesimpulan itu musyawaratul amir lil musafirin. Hendaknya pemimpin bermusyawarah dengan anggotanya, walaupun keputusan akhir ada di tangan mereka, ada di tangan pemimpin tadi, tapi diusahakan musyawarah. Ini mau ke mana dulu? Misal kalau kita naik haji itu atau umrah, itu biasanya kita diajak musyawarah. Ini kita ziarahnya ke mana dulu? Ziarah ke Masjid Quba dulu atau ke sana ke sini. Disitulah pemimpin diperlukan. Oh, ada apa-apa di jalan, ada penumpang lain yang sakit, ada gini begitu. Semuanya pemimpin yang akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Disitulah perlunya pemimpin dalam sebuah perjalanan. Jadi disuruh angkat oleh Rasulullah pemimpin yang paling baik agamanya, yang paling bijaksana akalnya.